Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali ke pembahasan soal SBMPTN Soshum Sejarah. Saya doakan semoga kalian yang menonton video ini bisa lulus di universitas dan perguruan tinggi yang kalian inginkan. Sebelum kita masuk ke soalnya, kalian bisa follow dulu Instagram @heurisken.ig yang merupakan Instagram dari YouTube ini, Heurisken Studio. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe juga video ini ya, agar channel ini terus berkembang. Lanjut ke soalnya. Materi dari soal ini adalah Hindu dan Buddha. Berdasarkan teori Brahmana, perluasan kebudayaan Hindu di Nusantara dilakukan dengan cara apa? Opsinya ada A. Kolonialisasi oleh orang-orang India di Nusantara, B. Mengundang golongan Brahmana untuk melegitimasi penguasa, C. Hubungan perdagangan, D. Penyebaran Hindu-Buddha oleh kelompok ksatria, dan E. Perkawinan antara golongan Brahmana dengan pribumi. Kita langsung ke pembahasannya. Terdapat banyak teori tentang masuknya agama Hindu ke Nusantara, dimulai dari teori pertama, yaitu teori Brahmana. Katanya, para Brahmana datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu dengan cara apa? Melegitimasi penguasa atau mengesahkan penguasa seperti Raja Mulawarman, yang merupakan raja dari kerajaan Kutai ya. Mulawarman naik menjadi raja setelah melalui upacara Fratyastoma yang dilegitimasi atau disahkan oleh para Brahmana. Sebagai imbalannya, para Brahmana diberikan 20.000 ekor sapi nantinya oleh Raja Mulawarman. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Loer. Namun teori ini memiliki beberapa kelemahan, seperti para Brahmana disebutkan dalam kitab Weda dilarang untuk menyeberangi laut. Sementara dari India ke Nusantara, sekurang-kurangnya harus menyeberangi laut di Selat Malaka. Jadi teori ini memiliki kelemahan. Namun juga ada pendukungnya, seperti ditemukannya huruf Palawa dan bahasa Sangsakerta yang banyak digunakan di dalam prasasti yang ada di Nusantara. Nah, jadi teori Brahmana ini ada pendukungnya, ada yang melemahkannya. Jadi berdasarkan teori yang pertama ini mungkin sudah terjawab soal kita ya. Namun kita lanjut dulu ke teori yang nomor 2, yaitu teori ksatria yang dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Katanya pernah terjadi kontak antara raja-raja di India dengan pemerintahan kerajaan yang sudah ada di Nusantara. Seperti dulu pernah Sriwijaya diserang oleh kerajaan Chola gitu kan. Namun teori ini langsung memiliki kelemahan, yaitu ketika kerajaan Chola datang menyerang ke Nusantara, tepatnya menyerang Sriwijaya, agama Hindu dan Buddha ya, terutama Hindu, sudah ada di Nusantara dan tidak pernah ada kolonisasi yang dilakukan oleh kerajaan India di Nusantara. Jadi itu yang membuat teori ini lemah. Langsung ke teori yang nomor 3. Teori Waisa atau para pedagang yang dikemukakan oleh N.J. Krom. Memang betul dari dulu Indonesia atau Nusantara menjadi salah satu wilayah tujuan perdagangan sejak era zaman jalur sutra dulu ya. Di antara ribuan jalur sutra, Nusantara menjadi salah satu target perdagangannya. Namun, teori perdagangan ini memiliki banyak sekali kelemahan. Kenapa? Biasanya para pedagang yang datang dari luar ke Nusantara, mereka akan berlabuh dan berdagang di pelabuhan atau di pesisir pantai. Namun, agama Hindu mayoritas muncul di daerah pedalaman seperti Kutai, Tarumanegara gitu kan. Jadi teori ini tidak sesuai dengan kondisi bagaimana pedagang itu datang ke Nusantara. Sehingga muncul teori yang nomor 4, yaitu teori arus balik. Selanjutnya teori arus balik. Teori ini cukup banyak dipercaya, dikemukakan oleh F.D.K. Bose dan J.C. Van Loer. Berdasarkan teori arus balik, orang kitalah yang belajar agama Hindu ke India, lalu pulang lagi ke Nusantara dan menyebarkan agama yang baru dipelajari tersebut. Sebenarnya teori arus balik ini adalah pengembangan dari teori ksatria ini. Karena rata-rata orang yang datang ke Hindustan atau ke India tersebut belajar agama Hindu adalah para golongan ksatria yang sudah dilegitimasi oleh para Brahmana ini sebenarnya. Lalu ketika mereka pulang ke Nusantara, mereka pun menyebarkan agama Hindu. Jadi berdasarkan pembahasan ini kita sudah bisa menjawab, perluasan kebudayaan Hindu di Nusantara dilakukan dengan cara apa? Pertanyaan teori Brahmana ya. Jawabannya adalah mengundang golongan Brahmana untuk melegitimasi penguasa. Tadi sudah dijelaskan juga, contohnya ada upacara Fratyastoma yang dilakukan di kerajaan Kutai, yaitu mengangkat Raja Mulawarman sebagai pemimpin dan sebagai imbalannya para Brahmana diberikan 20.000 ekor sapi. Jadi raja itu diangkat atau dilegitimasi oleh para Brahmana. Oke teman-teman, itu dia pembahasan untuk soal kali ini. Namun kalian bisa melihat materi fullnya di card yang ada di dalam video ini, atau bisa klik link video yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan kalian juga bisa follow Instagram Heurisken Studio @heurisken.ig untuk mendapatkan informasi-informasi menarik seputar sejarah. Oke, sekian, terima kasih.